Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Video pembelajaran kali ini dalam rangka memenuhi tugas kelompok mata kuliah Hukum Pers dan Media Massa. Saya Yulianti selaku ketua kelompok dari kelompok 6 yang terdiri dari anggota 1. Gilang Tersaputa, yang kedua Vera Puspita, ketiga Ananda Listia Pradiptaya, keempat Azza Husna Labibah, dan yang terakhir ada Resti Febrianti. Berikut video pembelajaran mengenai sistem pers Pancasila. Pers Pancasila adalah istilah yang digunakan untuk menyebut model pers ideal di masa Orde Baru. Pers Pancasila didefinisikan sebagai pers nasional yang berorientasi, bersikap, dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah pers Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang menggantikan istilah pers sosialis Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan dalam pers. Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, istilah pers Pancasila sudah tidak lagi digunakan. Dalam undang-undang terbaru, hanya mengenal istilah pers nasional dan pers asing. Pada tahun 1984, sidang pleno yang ke-25 Dewan Pers di Solo merumuskan beberapa poin penting mengenai pers Pancasila. Yang pertama, pers Indonesia adalah pers Pancasila, dalam arti pers yang berorientasi, sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pers pembangunan adalah pers Pancasila, dalam arti mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam berbagai aspek pembangunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri. Dan yang terakhir, hakikat pers yang sehat, yakni bebas dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, sebagai penyalur aspirasi rakyat, dan sebagai kontrol sosial. Menurut Arifin, tahun 2011, sistem pers memiliki ciri-ciri atau karakteristik, yaitu pers ditempatkan tidak jauh dari rakyat dan penguasa. Pers memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang sesuai dengan ideologi Pancasila. Selain ciri-ciri atau karakteristik yang telah disebutkan, pers memiliki prinsip utama untuk menjalankan sistem pers, yaitu: Yang pertama, pers memiliki kedudukan sebagai alat perjuangan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa. Yang kedua, pers memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab. Yang ketiga, pers dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun oleh organisasi politik, organisasi sosial, dan swasta. Yang keempat, pers dapat menerima pengawasan, pembinaan, serta bantuan oleh pemerintah. Yang kelima, pers melakukan interaksi positif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, serta menciptakan hubungan yang bersifat mitra. Yang keenam, pers mengakui ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan moral dan etika. Dan yang terakhir, pers memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan profesi.